jenis usaha, kategori, atau level usaha kan. Ya, usaha yang katakanlah UMKM tentu akan berbeda ya Bu ya dengan yang sudah level nasional. Nah, mungkin akan berbeda. Misalnya ini ya legal. Misalnya ini tidak tidak dibutuhkan misalnya itu kan, tentang pengalaman mendekati. Oke lah, nggak punya pengalaman nggak apa-apa lah. Oh dia UMKM kan gitu Bu ya. Ya nggak. Ini tidak misalnya. Tapi kalau misalnya di sini konstruksi ya wajib itu kan. Ini wajib misalnya gitu kan. Itu. Jadi bisa jadi. Nah, ini yang pertama kali kita harus jelas sejak awal, Bu. Ya, ini wajib. Ini tidak. Ini wajib. Jadi sesuai dengan jenis usaha, kategori atau level usaha dari vendor. Gitu. Ini lebih enak lagi karena kan pasti berbeda-beda sih, tidak akan sama kemampuan usaha itu. Apalagi kalau misalnya apa namanya eh, katakanlah ya katakanlah misalnya ada prioritas harus membantu perusahaan lokal. Nah, kan ada begitu kadang Bu. Ya enggak? Nah, itu harus jelas makanya sejak awal kriteria dan syarat ini. Itu yang pertama. Jadi ketika memilih, Ibu cek dulu kriterianya seperti apa gitu. Ya, itu. Jadi ada nggak kriteria seperti itu, misalnya seperti itu ya. Nah ini silakan dicek dulu di bagian purchasingnya. Ada nggak kriteria calon vendor atau pendaftar ulang? Dan Ya Pak, bisa berarti ya yang harus ditanyakan itu dulu ya berarti apa ya kriterianya ya dulu. kriteria. Nah jadi dari sini nanti menghasilkan persyaratan, ya, berikan sesuai dengan strategi, baru kembangkan sesuai dengan bisnisnya, baru lakukan seleksi. Gitu. Jadi di sini sebenarnya bahasanya seleksi ya, seleksi dan evaluasi. Nah, identifikasi persyaratannya, ya, ya, itu evaluasi, seleksi dan evaluasi lah. Karena di awal, kalau di awal sebutnya seleksi ini kan baru di awal, ya. Dokumen seleksi dan proses seleksi, nah diperiksa juga dokumennya kan gitu. Meresmikan perjanjian, ya, kalau memang perlu ada perjanjian, ya, meresmikan. Saya misalnya hasil seleksi lah, ya, meresmikan hasil seleksi dulu lah. Jadi ada daftar pemasok hasil seleksi itu. Itu kira-kira sudah nggak? Nah, baru ya berikutnya ya jika dibutuhkan lah akan muncul perjanjian begitu, mulai kontrak. Jadi ada pertama kriterianya dulu, kedua ada dokumen seleksi dan prosesnya, ketika nanti ada hasil seleksi. Itu untuk tahap awal dari sisi vendor ya. Tahap awal minimal seperti ini Bu. Ya, minimal seperti ini. Ya, berikutnya mengkategorikan vendor nanti kepada beberapa kategori. Ada vendor strategis, vendor taktis, vendor khusus ya. Jadi ada vendor-vendor khusus lainnya gitu ya. Jadi kan ada namanya vendor apa ya, agen tunggal gitu.
Jadi hanya satu-satunya di Indonesia, ya nggak bisa dibandingkan di Indonesia, mungkin dibandingkan dengan tempat lain. Gitu. Memperkenalkan vendor dan kontrak baru. Nah, di sini harus ada sosialisasi ya, gitu. Sosialisasi terhadap vendor-vendor yang baru. Berikutnya kelola kinerja vendor dengan kontrak. Nah, jadi kita harus integrasi proses klien dan pemasok berfungsi secara benar. Haruskah pemasok menyesuaikan diri dengan manajemen perubahan? Bagaimana media lain atau artinya ini harus kita kelola vendor dengan baik. Nah, berikutnya perpanjangan dan pengakhiran kontrak. Nah, ini tergantung nanti. Jadi ini mekanisme secara umum seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini tergantung kepada nilai kontrak juga nih, Bu. Ya, jadi kalau nilai kontraknya tinggi, nah ini bagaimana nih? Ya, ada strategi security, strategi critical, ada tactical acquisition, ada tactical profit gitu. Ada risiko operasinya rendah, risiko operasinya tinggi gitu. Nanti strateginya sesuai dengan tingkat risiko dan tingkat pemakaian material. Kalau risikonya tinggi, pemakaiannya tinggi, sebaiknya kontrak jangka panjang atau total supply management atau aliansi, artinya ada kerjasama. Jadi, kalau risikonya tinggi, pemakaian material tinggi, menggunakan strategi critical. Kalau risikonya tinggi, pemakaian material rendah, gunakan strategic security, kontrak jangka panjang dan konsinyasi. Ini adalah strategi-strategi pengadaan barang dan jasa yang bisa diimplementasikan. Ini sebagai auditor, sebagai bahan ya. Mengapa dia melakukan kontrak jangka panjang, mengapa dia melakukan pembelian langsung. Kalau risikonya rendah, nilai pemakaiannya rendah, dengan strategi pembelian langsung, konsinyasi, blanket order, atau kontrak jangka pendek. Nah, ini tentu tergantung kepada risiko terhadap operasi dan nilai pemakaian material. Kayak bahan baku utama atau bahan baku pembantu yang selalu harus ada di dalam proses produksi. Itu kan pemakaiannya tinggi, risiko operasinya tinggi. Kalau kita tidak punya bahan baku pembantu dan kurang, ya kan? Akhirnya produk kita terganggu. Nah, disinilah kontrak jangka panjang dibutuhkan. Total supply management dibutuhkan. Kalau perlu ada aliansi, ya ada joint venture lah, begitu. Ya, ada joint venture seperti itu. Nah, itu dari sisi bagaimana teman-teman pembelian memilih kontrak. Seperti itu. Bagaimana teman-teman pembelian memilih kontrak seperti itu. Ya, itu. Oke, itu dari sisi ini. Kemudian ada juga, nah ini ada istilah kriteria kontrak pengadaan. Ada spot, ada fix, ada long term, ada partnership kemitraan. Nah, tadi kalau kita berbicara, ini tergantung juga kepada tingkat risiko dan tingkat operasi. Yang spot procurement mudah bertransaksi, tidak ada hubungan khusus, bukan barang kebutuhan utama. Nah, dan produknya produk yang umum bajak di pengertian standar itu banyak lah gitu ya, banyak diproduksi lah, bukan yang spesial. Kalau fixed kontrak, ruang lingkup, jumlah spesifikasi dan harganya jelas, kebutuhan sering dan jumlah dapat diprediksi. Itu merupakan fixed kontrak biasanya. Long term kontrak biasanya fixed kontraknya berjangka panjang. Jangka panjang itu mungkin lebih dari 1 tahun ya, atau lebih dari 5 tahun paling tidak itu. Kepercayaan ya, partnership, kemitraan, saling percaya, tujuan yang sama, fokus biaya bukan harga, perjanjian jangka panjang, dan melakukan sharing risiko. Mungkin ini kalau kita punya, ya ini levelnya level lebih tinggi lagi ya, silahkan. Nah, mungkin dari sisi audit kita harus pastikan kontraknya itu menggunakan kriteria kontrak yang mana begitu ya. Menggunakan kriteria kontrak yang mana seperti itu.
Itu ya tambahannya. Kemudian ini ada apa lagi? Nah, ini kriteria kontrak kalau yang rutin, yang marginal menggunakan spot procurement, yang rutin untuk pengembangan long term kontrak, yang untuk leverage expected spot kontrak gitu. Nah, itu dari sisi bagaimana kontrak dan siklus dari vendor tersebut. Begitu Bu, silahkan dari daftar periksa tadi tinggal dipraktekkan aja sebenarnya ya. Nah, kalau bicara praktek, biasanya sih ya studi kasus ya. Misalnya ada ya kalau mau menggunakan perusahaan sendiri silahkan misalnya. Karena kan apa namanya menyangkut katakanlah data begitu ya, seperti itu. Oke, silakan Bu kalau ada yang mau ditanyakan lagi, nanti saya cek dulu ini, nanti bisa juga saya sharing ke Ibu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, apa kita istirahat dulu? Sambil ini nanti saya bagikan ke Ibu, silakan nanti Ibu baca-baca lagi. Oh ya, oke Pak. Oke, saya kira kita istirahat dulu. Ini saya berikan ke Ibu untuk baca-baca ya, sehingga nanti ada ketahuan risiko-risiko. Di sini ada juga apa? Oke, sebentar ini ada saya contoh-contoh penyimpangan nih ya. Ini contoh-contoh penyimpangan. Sebentar, saya sharing dulu lah. Ini contoh-contoh penyimpangan, nanti Ibu bisa lihat ya perencanaannya yang mungkin tidak benar ya, markup, pengadaan diarahkan, rekayasa, KKN, penentuan jadwal pengadaan tidak realistis. Panitia tidak transparan, integritas panitia lemah, panitianya memihak, panitia tidak independen. Ini kalau contoh ada panitianya ya, kalau nggak ada panitianya ya berarti ya lebih bersifat kepada tim yang ada di purchasingnya. Nah, sebagai auditor ini risiko-risiko yang mungkin terjadi di pembelian kan, itu yang Ibu sangat tanyakan. Jadi ini sebenarnya risiko lah ya, ini contoh-contoh risiko ya sebenarnya. Kalau dari sisi bahasa auditor biasanya disebut risiko kan gitu ya. Itu. Berikutnya di klasifikasi ya, mungkin administrasinya diatur ya. Kemudian misalnya ada replikasi perusahaan. Nah, dokumen administrasinya bohong, legalisasinya tidak dilakukan, evaluasi tidak sesuai kriteria. Nah, tadi kan ya enggak. Kemudian penyusunan dokumen pemilihan, spesifikasi diarahkan, rekayasa kriteria. Nah, tadi kriteria sejak awal sampaikan harusnya sebagai sesuatu yang sejak awal ditetapkan. Berikutnya adalah penyusunan harga. Nah, ini harganya tidak transparan, penggelembungan, harga dasar, estimasi tidak sesuai. Kemudian penjelasan, kalau ada penjelasan anuisinya juga terbatas ya. Ini Gunung Madu ini swasta kan Bu ya? Iya Pak, swasta benar. Indonesia kan, bukan dari luar kan? Punya itu ini sih Pak, investasi dari luar gitu. Oh, dari luar. Nah, biasanya kalau di luar proses pengadaan jasanya cukup ketat biasanya. Lumayan. Itu kan cukup ketat biasanya seperti itu. Nanti pembukaan, evaluasi penawaran, saya kira nanti bisa Ibu lihat saja ya. Oke, ya, saya kira kita istirahat dulu ya. Nanti kita mau lagi pukul 2 Bu ya. Sambil nanti kalau Ibu ada pertanyaan, diskusi silahkan. Ya sebenarnya ini saya kasihkan ke Ibu, mohon Ibu membaca, review-review lah ya. Nanti ada pertanyaan silahkan. Ya, anggap aja sekarang membaca setengah jam sampai jam 12. Nah jam 12 baru istirahat begitu ya Bu ya. Sampai jam 2. Oke, saya kira itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan juga kesediaannya untuk mengikuti training ini. Ya, mudah-mudahan nanti bisa menambah modal untuk di atas sehari-hari. Saya kira itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Selamat istirahat. Terima kasih Pak. Ya.